Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang wajib kita jaga, yang wajib kita pelihara dengan baik adalah yang ada dalam dada kita, yaitu hati. Oleh karena itu katanya Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, Allah tidak memandang bentuk rupamu, akan tetapi sesungguhnya Allah itu melihat pada hati-hati kamu. Oleh karena itu para jamaah, di bulan Ramadan ini Allah mendidik kita melalui puasa di bulan Ramadan agar hati kita menjadi hati yang biqalbin salim, hati yang selamat. Oleh karena itu kita jangan sibuk untuk mempercantik luarnya, tetapi lupa mempercantik dalamnya, yaitu hati kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, betapa pentingnya hati dalam melaksanakan sebuah perbuatan sehari-hari. Orang yang melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan caranya, pakemnya sudah ada, seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Maupun ghairu mahdhah, secara umum pekerjaan yang kita lakukan, hati sangat penting peranannya. Karena amal ibadah itu para jamaah, rukunnya itu adalah hati yang ikhlas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah membeberkan, ya, melalui Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma baina dzalik. Sesungguhnya Allah akan mencatat semua kebaikan dan Allah mencatat semua keburukan, kemudian Allah menjelaskan kedua-duanya. Perhatikan, ini nanti sayangnya Allah luar biasa pada hambanya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebajikan, perannya hati, niat toh, kemudian niat untuk melakukan kebajikan itu tidak jadi dilakukan karena suatu hal, bukan karena kemalasan, maka katanya Allah, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Baru niat saja Pak, sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Oleh karena itu mari kita senantiasa berniat yang baik. Ya Allah, nanti saya salat zuhur berjamaah,
Ya Allah, nanti saya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, nanti saya sholat malam ya Allah, nanti saya itikaf ya Allah, saya nanti memasukkan ya Allah uang yang terbesar di saku saya, mungkin ya Allah nanti akan saya keluarkan 100.000. Loh kok tidak jadi dilakukan, tetapi dengan penuh kesungguhan Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Timbulkan niat yang baik dalam hati kita. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha, apabila niat itu jadi dilakukan, kataballahu asaran ka hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah, maka Allah mencatat 10 kali lipat kebaikan, bahkan dilipat gandakan Allah 700 kali lipatnya, bahkan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu. Loh ini loh Pak, sayangnya Allah kepada hambanya baru niat ditulis 1, ketika melaksanakan dilipat gandakan sampai 700, bahkan sampai lebih daripada 700 kali, Masya Allah. Dan kebalikannya, wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila seorang hamba kok niat kate nglampahi keawonan, kate berbuat maksiat, ya, jadi umpamane teko omah, wah iki rek tak survei sandale tak miring kok wapi anyar iki, kate tuku riyo-riyo kate duwe wis tak umpani sandalku sing jepit sing ana kemitenane, wis niat ngono njero ati. Loh, falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Tutup masjid, mendengarkan ceramah, artinya tersadar, tersentuh hatinya bahwasanya itu adalah perbuatan jelek, tidak jadi dilakukan, ya. Mau apa? Mau mengambil sandali Pak Kowi. Lho ngoten niku katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ambek Gusti Allah niku sayang, Pak. Dicatat satu kebaikan yang sempurna. Lho niki lho sayangi Gusti Allah. Kate nglakoni api gak sida dicatet siji. Nek kate nglakoni elek gak dicatet ambek Gusti Allah, ditunggu dhisik. Lho kok gak sida dilakoni, dicatat satu kebaikan. Asalkan tidak jadinya itu tersadar karena itu tidak baik. Tapi nek konangan seje, Pak. Wis njukuk sandale tamer. Iku sandalku kate gonang ndi? Mboten, Pak. Mek nyoba tok sandal sampean kok enak. Lho iku seje. Gak sidone karena konangan. Kate selingkuh konangan bojone gak sido. Itu iku, Pak. Ia tersadar bahwasanya itu adalah tidak baik, itulah yang mendapatkan pahala satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Dan apabila kejelekan itu jadi dilakukan, maka Allah hanya mencatat satu kejelekan. Masya Allah. Inilah sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, mari kita luruskan hati kita. Karena apabila lurusnya hati, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, katanya Nabi. Kalau baik dagingnya, seluruhnya akan menjadi baik, ucapannya, perbuatannya baik. Tapi kalau daging itu busuk, kabeh elek, nglakoni elek. Apa segumpal daging itu? Ala wahiya qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, mari kita sibuk untuk memperbaiki yang ada di dalam diri kita, yaitu hati. Jangan sibuk melulu ngurusi kecantikan awake sampai melanggar aturan-aturan Allah. Oh, nek ngoco ya Allah sak jam lu gak mari. Dipercantik wajahnya, wis apik-apik gaene Gusti Allah, ya apa? Alis gak lapo-lapo ya dicawukur, kurang syukur. Ngene gak lega diunjukno ngene. Lah, rong kurang banget dijepit. Waduh ya Allah, kadang ngoten niku. Jambu didawakno. Lho niki berarti kurang mensyukuri nikmat Allah. Sibuk mempercantik wajahnya
mempercantik lahirnya, tapi dia lupa untuk mempercantik yang ada di dalamnya. Padahal Allah itu tidak melihat tubuh kita, tidak melihat rupa kita, tapi Allah itu melihat dalam hati kita. Ya. Oh, iki sing enggak dilihat. Iki langsing apa gembrot, ireng apa putih enggak dilihat. Tapi yang dilihat Allah adalah kebersihan hatinya. Oleh karena itu para jamaah, mari kita jadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang berbuat ngelakoni akhirat tapi niatnya untuk mencari dunia, dikasih sama Allah dunia itu. Lihat di surah Yunus, surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dengan ibadahnya melakukan apapun juga, sedekahnya, sekolah kepingin dolek pekerjaan tok, dikasih sama Allah dengan sempurna dan dia di dunia tidak dirugikan. Tapi katanya Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati finnar. Mereka itulah di akhirat tidak mendapatkan apa-apa illa nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan di dunia, lenyaplah semua yang apa mereka kerjakan. Kenapa? Karena hanya diniatkan untuk mencari dunia. Ketika kita melakukan apapun, kita niatkan akhirat, kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat. Ini Pak yang perlu kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita. Ketika kita menyekolahkan anak, ojo diniati mencari dunia, rugi sampai. Karena hanya mencari dunia saja, oleh pahala dunia dong. Dikai dunia, disempurnakan oleh Allah. Tapi akhirat gak ada apa-apa. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi dokter, sekolah dari dokter, niat karena Allah ingin menolong orang, engkau oleh dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya niat dunia, hanya dapat dunia saja. Oleh karena itu para jamaah, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan tidak hanya di dunia, tapi ia mempersiapkan pula bekal untuk menuju akhirat. Aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan la ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Manusia yang cerdas adalah manusia yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan bekal menuju kematian, yaitu amilus sholihah. Amilus sholihah akan diterima Allah kalau niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang cerdas karena dia meninggalkan dunia yang fana dengan membawa kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan puasa kita mulai awal hingga akhir mampu menghadirkan niat ikhlas, hati yang bersih, sehingga Allah menjadikan puasa kita mendapatkan ridhonya, dan pada akhirnya Allah memberikan gelar sebagai hamba yang dimuliakan, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.